Minggu Gaudete, Minggu Advent ketiga yang berarti Minggu Sukacita. Kita tunjukkan sukacita kita bahkan dalam liturgi ini ya, dengan suasana yang memang penuh sukacita. Suara kita berikan kepada Tuhan melalui jawaban-jawaban, juga lagu-lagu kita nyanyikan dengan sukacita sebagai tanda kita mau menyongsong Tuhan dengan suasana sukacita. Itu adalah salah satu tanda kita mengikuti ajakan gereja, ajakan Tuhan di Minggu Advent ketiga ini dengan suasana sukacita. Tentu ada berbagai macam alasan orang bersukacita. Sukacita mungkin karena hasil panen, rezeki yang melimpah. Sukacita karena boleh dikaruniai rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang diberkati. Itu juga suatu suasana sukacita. Sukacita karena tiba-tiba memperoleh hal yang didambakan. Sudah lama dinantikan, akhirnya datang karunia. Atau suasana sukacita muncul karena kita memperoleh kesembuhan. Baik itu mungkin secara fisik tapi juga batin. Kita diberi kesembuhan. Atau bahkan suasana sukacita karena kita diberi kesehatan yang tetap, apalagi di masa pandemi ini. Sehingga memang ada berbagai macam alasan orang untuk bersukacita. Tetapi hal lain yang ditawarkan kitab suci, kenapa kita harus bersukacita? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Sefanya ya, dalam bacaan pertama tadi. Dia mengatakan, dia mengajak agar umat Israel bersukacita karena Tuhan telah membebaskan mereka dari hukuman dan menganugerahkan kebaikan dan damai sejahtera. Kita bersukacita karena sampai situasi sekarang kita ada dalam suasana sukacita. Nah, sukacita juga yang dikatakan oleh Santo Paulus adalah bagian juga dari kegembiraan kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Rasul Paulus mengajak umat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Penantian hendaknya bukan membuat kita tertekan atau panik, tetapi membawa sukacita. Karena apa? Tuhan semakin dekat. Perayaan Natal ya, kedatangan Tuhan semakin dekat, dan ini membawa alasan kita untuk bersukacita. Nah, saudara-saudari terkasih, kedatangan Tuhan hendaknya mendorong setiap orang bukan hanya mengubah atau membuat revolusi secara fisik, ya, mengubah fisik, mengubah penampilan, tetapi perlu revolusi batin, yaitu pertobatan yang nyata. Pertobatan itu bukan hanya sekedar menyesali perbuatan atau tindakan buruk di masa lampau, tetapi pertobatan seharusnya memperbaiki tindakan yang dapat memberi efek baik bagi kehidupan orang di masa yang akan datang. Dan sikap tobat inilah yang kita lakukan. Teristimewa persiapan-persiapan kita menyongsong perayaan Natal, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Sehingga berkaitan dengan itu, kita perlu menyadari ataupun sehingga selalu merasa diri benar dan gampang mempersalahkan orang lain atau sesamanya. Manusia suka sekali menuntut hak, tetapi jarang memperhatikan kewajibannya. Ketika haknya tidak diberikan, maka dia akan menuntut. Tetapi ketika ada tuntutan kewajiban, orang mudah mengelak, tetapi tidak merasa bersalah. Tetapi kalau haknya dilanggar, wah, mati-matian dia bela. Nah, orang suka memberi kritik, tetapi tidak memberikan solusi, bahkan tidak dapat berbuat sesuatu yang lebih baik. Sehingga perlu disadari bahwa kemajuan hanya dapat dicapai
kalau kita sering membuat introspeksi diri dan menerima kewajiban yang harus kita laksanakan. Seorang tua kemudian menyadari ketika dia 25 tahun, dia ingin mengubah seluruh dunia. Tetapi ketika dia sudah umur 50 tahun, lalu dia menyadari dia hanya perlu mengubah orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia semakin tua, dia kemudian menyadari yang perlu dirubah adalah dirinya sendiri. Dia mengatakan seandainya sejak dulu dia berpikir tentang mengubah dirinya sendiri, maka kehidupannya akan baik, akan damai, akan tentram. Maka memang akhirnya yang menjadi pusat kehidupan kita, perhatian kita, pertobatan kita adalah diri kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar orang-orang yang ingin maju dalam kehidupan mereka, sehingga dilakukan pertobatan. Mereka melakukan pertobatan, datang kepada Yohanes yang menyerukan pertobatan, dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Saya kira ini adalah pertanyaan introspeksi diri yang baik dan jujur. Dan kemudian Yohanes memberikan 3 bentuk jawaban atau 3 bentuk pertobatan yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Pertama, kepada orang secara umum, Yohanes berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Pertobatan di sini berarti membangun sikap hati yang tidak lagi melekat dengan apa yang kita miliki. Sikap melekat dengan apa yang kita miliki menghasilkan sikap gigih, sehingga seseorang kehilangan kemampuan untuk melakukan kemurahan hati dan berbela rasa dengan sesama yang menderita. Sehingga Yohanes memberikan nasihat agar orang mempraktekkan solidaritas dan kepedulian sosial kepada sesama yang kelaparan dan berkekurangan. Kesempatan bersolider tidak ditentukan seberapa banyak yang saya punya, tetapi ditentukan oleh kerelaan dan keterbukaan hati kita untuk berbagi. Dikatakan tadi 2 helai baju yang kita punya sudah boleh kita bagikan. Apalagi kalau kita sudah memiliki lebih. Nyatanya memang ada yang memiliki banyak tetapi tidak mau berbagi. Tetapi ada yang meskipun sederhana, terbatas, tapi mereka mau rela berbagi. Semangat solidaritas, kerelaan untuk berbagi, karena itu salah satu bentuk pertobatan. Di masa Advent ini juga ada banyak aksi yang kita buat. Salah satunya adalah pengumpulan bahan diakonia untuk berbagi rasa kepada mereka-mereka yang berkekurangan, yang sederhana. Adalah kesempatan kita untuk berbagi, karena sebagai salah satu bentuk pertobatan. Kedua, kepada para pemungut cukai yang mewakili pejabat, mungkin pajak, pejabat dispenda, mungkin pejabat perdagangan, Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Sehingga pertobatan di sini berarti memupuk sikap hati yang tidak serakah dengan mengambil lebih apa yang sebenarnya bukan haknya. Sikap ini menyebabkan perilaku korup, yaitu sikap tidak jujur dan mencuri untuk kepentingan diri sendiri. Nah, istilah sekarang memang biasanya kita kenal dengan pungli, pungutan liar, korupsi. Tetapi juga lain kali menarik pajak dengan tidak mematuhi aturan perilaku yang benar. Sehingga memang nasihat yang perlu kita turuti adalah janganlah mengambil yang bukan hakmu. Ambillah di mana itu bagianmu, tetapi berikan hak orang yang menjadi bagiannya. Nasihat ketiga soal pertobatan
Kepada prajurit yang mewakili tentara, mungkin polisi atau petugas keamanan termasuk para satpam, ya, Yohanes berkata, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yohanes memberikan nasihat agar mereka tidak mengintimidasi orang kecil dan menyalahgunakan seragam atau senjata yang mereka pakai untuk kepentingan pribadi. Mereka harus bersikap benar dan adil dalam menggunakan kekuasaan. Sehingga pertobatan di sini berarti membangun sikap hati yang menolak menggunakan segala bentuk kekerasan dengan merampas dan memeras. Sebaliknya, kita tahu mampu mengucap syukur dengan berkat yang kita terima. Hendaklah kamu selalu mengucap syukur, maka selalu berkat akan ada, bukan kemudian mengorbankan kehidupan orang lain. Nah, ketiga bentuk pertobatan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis memiliki makna adalah pertobatan utamanya berkaitan dengan sejauh mana kita mampu memperlakukan sesama kita sebagai manusia. Dan mereka memiliki martabat sehingga mereka tidak dijadikan objek bagi pemuasan kepentingan diri sendiri atau ambisi kekuasaan kita. Sesama kita adalah manusia, sehingga memang perlu kita perlakukan sama dengan kita. Selain itu, setiap tugas pekerjaan pelayanan membawa serta godaan-godaannya sendiri. Menyadari jerat-jerat jabatan dan menghindarinya adalah pula laku tobat paling konkret bagi orang beriman di tengah masyarakat. Orang selalu mengatakan, aduh tempat basah. Ini jerat jabatan, jerat kekuasaan. Orang yang mampu mengendalikan diri, menghindari jerat-jerat jabatan ini, itulah adalah bentuk pertobatan yang konkret. Nah, mudah-mudahan ini senantiasa kita sadari. Nah, saudara-saudari terkasih, Injil hanya menyebutkan misalnya pejabat pajak dan prajurit. Kita mungkin bukan kelompok orang-orang yang dinasihati Yohanes karena profesi kita. Kita bukan tentara, mungkin bukan pejabat. Tetapi Yohanes tetap memberikan nasihat kepada kita, apalagi sesudah kita tiba di minggu Advent ketiga ini. Perayaan Natal semakin dekat. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat untuk kita, kalau orang-orang datang kepada Yohanes bertanya apa yang harus kami lakukan, mungkin kita dapat mengubah pertanyaan ini. Apa yang sudah saya lakukan di masa Advent ini? Hari kemarin sampai hari ini, sebagian anggota Dewan Pastoral Paroki mengadakan rekoleksi, mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ada yang mengkoordinir, ada yang ikut serta, ada yang memberikan pendampingan, terlibat. Adalah salah satu cara memaknai masa Advent. Ada juga umat yang mulai tanya, telepon, Pastor, apakah ada pengumpulan bahan sembako? Pastor bilang, oh ada. Mereka ingin beri, berbagi. Adalah salah satu bentuk pertobatan atau memaknai masa Advent ini. Kita menampung kerelaan orang untuk memberi, untuk kemudian kita bagikan kepada mereka yang berkekurangan. Adalah salah satu wujud nyata dari pertobatan itu. Persiapan kita menyongsong perayaan Natal. Anak-anak kita, anggota PPA, mereka juga tidak kalah ingin beraksi di masa Advent ini. Beberapa dari antara mereka menggalang dana, ada yang mencari tempat, ada yang mengajak teman-temannya untuk bisa berkumpul, mengadakan persiapan, sehingga mereka lapor, Pastor ada 40 orang mau suka rekoleksi. Adalah salah satu bentuk memaknai
persiapan menyongsong perayaan Natal, anak-anak kita, ya, mereka ingin memaknai masa Advent ini, ingin berkumpul, berekoleksi bersama-sama. Ini suatu hal yang saya kira baik. Ungkapan nyata dari pertobatan, ungkapan nyata mengisi masa Advent. Sehingga dari contoh-contoh mungkin ada begitu banyak hal yang kita lakukan. Ada yang mungkin secara sembunyi-sembunyi tanpa mau diketahui, mau untuk berbagi, mau untuk beraksi. Adalah salah satu bentuk cara memaknai masa Advent. Nah, sehingga sekarang kita perlu bertanya masing-masing dalam diri kita, apa yang sudah saya buat untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Atau kalaupun belum ada aksi, kita bertanya beberapa hari ke depan, tindakan tobat apa atau perbuatan baik apa yang bisa saya berikan bagi sesama untuk pembaharuan diri saya. Masih ada waktu, ayo, kita belum terlambat, agar ada alasan kita untuk bersuka cita, karena kita sudah melakukan persiapan hati, persiapan diri menyambut Tuhan yang datang.